Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempersiapkan dan mengelola sumber daya insani. Dan tugas ini untuk memenuhi mata kuliah manajemen bisnis Islam untuk memenuhi tugas UAS. Yang pertama ada perencanaan SDM, yaitu suatu proses perencanaan yang sistematis untuk memaksimalkan SDM sebagai aset suatu usaha, organisasi, atau perusahaan. Dan perencanaan SDM bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja baik masa kini maupun masa yang akan datang. Lalu langsung masuk ke pengrekrutan karyawan, yang dimana di rekrutmen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menarik sejumlah pelamar agar tertarik dengan melamar ke suatu perusahaan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Tujuan yang ingin dicapainya adalah yang pertama, memperoleh sumber tenaga kerja yang berpotensi, memperoleh pelamar yang memenuhi kualifikasi, dan yang terakhir menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar pekerjaan. Masuk ke pelatihan dan pengembangan. Pelatihan merupakan suatu kegiatan yang dihadapi untuk karyawan baru guna melatih skill atau kemampuan untuk menghadapi pekerjaan yang baru. Dan di pengembangan yaitu suatu kegiatan untuk memperbaiki maupun memperluas suatu pengetahuan, skill, sifat, dan kepribadian yang dimiliki oleh seseorang. Untuk pengembangan cenderung bersifat yang lebih formal, menyangkut antisipasi keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan amanah atau jabatan yang akan datang. Masuk ke tujuan pelatihan atau training, yang dimana di pengembangan SDM di Human Resource Development pada dasarnya dikelompokkan ke dalam 5 bidang. Yang pertama ada memperbaiki kinerja, yang kedua ada memutakhir keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi, yang ketiga ada mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan, yang keempat ada membantu memecahkan masalah fundamental, yang kelima ada mempersiapkan karyawan untuk promosi. Masuk ke kompensasi. Kompensasi merupakan fungsi yang sangat penting dalam manajemen SDM karena kompensasi merupakan salah satu aspek yang cukup sensitif di dalam hubungan kerja. Dan tujuan kompensasi sendiri yang pertama adalah mendapatkan karyawan yang cakap atau kompeten, mempertahankan karyawan yang sudah ada, menjamin terciptanya keadilan, memberi penghargaan atas perilaku yang diharapkan, mengendalikan biaya, mengikuti peraturan atau hukum yang berlaku, menumbuhkan saling perhatian, membantu menciptakan efisiensi administrasi. Dan masuk ke dalam subpoin kompetisi, yang dimana kompetisi adalah kemampuan pengetahuan dan keterampilan, sikap, nilai, perilaku, dan karakteristik seseorang yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dengan tingkat kesuksesan secara optimal. Masuk ke pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa dukungan pihak luar untuk memperbaiki kehidupan yang berbasis dengan daya mereka sendiri melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi tawar dimiliki. Dengan perkataan lain, pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama untuk menghindari rekayasa pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat. Dan itu saja dari video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.